Tadi Bu Nunik dan Pak Hakim menjelaskan dari segi generalnya ya, bagaimana em, BKNpedia itu terkait dengan LMS dan KMS. Kalau kita berdua, saya dan Mas Ade akan menjelaskan terkait sosialisasi penggunaan secara teknis BKNpedia seperti itu. Nah, untuk pembagiannya nanti saya menjelaskan secara teknis melalui slide. Nanti untuk Mas Ade akan menjelaskan melalui demo aplikasi. Nah, sedikit overview, saya akan menjelaskan terkait ada pendahuluan, lalu yang kedua petunjuk penggunaan, di mana di dalamnya ada login sampai dengan pengetahuan. Nah, di pendahuluan sendiri, sedikit intermezzo, bahwa BKNpedia itu sebenarnya menggabungkan bisnis proses pelatihan .bkn.go.id atau yang Bapak Ibu kenal sebagai si Plasma dahulunya, lalu dengan e-learning.bkn.go.id, lalu kita gabungkan bisnis prosesnya menjadi bknpedia.bkn.go.id dengan ditambahkan menu akses aset pengetahuan atau yang kita kenal dengan knowledge management system seperti itu. Nah, untuk login akun ada sedikit perbedaan dengan aplikasi sebelumnya ya. Kalau Bapak Ibu sebelumnya tahu si Plasma itu, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Lalu walaupun sudah uh, terintegrasi dengan SIASN, tetapi Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu. Jadi sebelum Bapak Ibu bisa mengakses fitur-fitur di si Plasma dulu, Bapak Ibu harus membuat akun. Nah, untuk aplikasi yang sekarang atau BKNpedia dengan uh, nama BKNpedia ini, Bapak Ibu tidak perlu membuat akun lagi karena aplikasi BKNpedia ini sudah terintegrasi dengan single sign-on dari SIASN. Jadi Bapak Ibu cukup login memasukkan akun username dan password single sign-on SIASN Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu dapat mengakses fitur-fitur dari BKNpedia. Nah, selanjutnya untuk akses login, ya, di sini di dalam kita mempunyai tiga ya untuk akses login ya Bapak Ibu. Pertama dari halaman utama. Nah, ketika Bapak Ibu mengakses bknpedia.go.id, lalu tampil halaman utama. Nah, di header halaman utama itu ada login. Nah, lalu yang kedua yaitu di bagian footer ya, ada login with ASN, login with SIASN. Lalu di bagian ketiga, Bapak Ibu dapat mengaksesnya di bknpedia.go.id/plasma. Nah, semua ketiga bagian itu mengarah ke login SIASN Bapak Ibu. Nah, jika terjadi invalid parameter pada saat login, misalkan seperti gambar ya, Bapak Ibu silahkan hapus cookies di browser terlebih dahulu. Lalu silahkan di reload browser dan nanti akan masuk ke halaman login SIASN. Setelah itu Bapak Ibu masukkan username dan password SIASN Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil masuk, ini adalah tampilan dashboard dari BKNpedia, di mana pada nomor satu ini merupakan menu dari BKNpedia, di mana ada dashboard, jadwal pelatihan, pelatihan yang sedang Bapak Ibu ikuti, pelatihan yang sudah Bapak Ibu ikuti, lalu di bawahnya ada bookmark ya, daftar bacaan dari KMS. Nah, lalu di kotak kedua ini, Bapak Ibu bisa melihat statistik dari kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan di BKNpedia, di mana statistik pertama yaitu ada pelatihan yang sedang diikuti. Misalkan di sini saya sudah sedang mengikuti 2 pelatihan di BKNpedia. Saya belum menyelesaikan, belum sama sekali ya, ada 0 pelatihan yang belum saya selesaikan. Lalu di sini ada daftar bacaan. Berarti saya membookmark 1 bacaan di KMS di akun BKNpedia saya. Nah, untuk kita buat berjenjang saja Bapak Ibu di menu jadwal pelatihan, nanti Bapak Ibu akan disuguhkan jenis pelatihannya. Nah, di jenis pelatihan ini atau kategori pelatihan ini di BKN di Pusbang sendiri kita memiliki kurang lebih 8 kategori pelatihan, dimulai dari belajar mandiri sampai dengan sertifikasi pengelola kepegawaian. Nah, Bapak Ibu di sini kita di Pusbang sendiri kita membagi jenis pelatihan itu menjadi 2. Pertama, jenis pelatihan yang Bapak Ibu atau ASN di seluruh Indonesia dapat mendaftar secara langsung. Kedua,
jenis pelatihan yang kita berikan undangan. Maksudnya undangan itu hanya kepada ASN tertentu saja yang sudah dislotkan oleh PIC seperti itu. Nah, untuk yang bisa diakses atau bisa didaftarkan oleh seluruh ASN itu, Bapak Ibu langsung bisa mendaftar saja, diklik daftar. Untuk yang undangan nanti akan ada kode undangannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu kode undangan untuk mendaftar di pelatihan tersebut, seperti yang ada di slide. Nah, lalu setelah Bapak Ibu berhasil mendaftar, Bapak Ibu sudah melengkapi ya. Eh, Nanti Bapak Ibu akan berhasil ya, Bapak Ibu melengkapi persyaratan pendaftaran, berhasil, lalu pelatihan Bapak Ibu daftarkan akan masuk ke pelatihan yang sedang diikuti. Nah, di mana di pelatihan yang sedang diikuti ini, nanti akan ada statusnya, apakah Bapak Ibu sedang divalidasi terkait dengan dokumennya, apakah sudah divalidasi, dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada detail. Detail ini untuk membuka detail dari pelatihannya. Lalu yang kedua ada tombol hijau ini untuk mengakses LMS atau untuk mengakses pembelajaran. Nah, untuk mengakses LMS, Bapak Ibu klik saja ya, akses LMS, lalu klik masuk, lalu nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam kelas ini. Ini sampel saja ya, pelatihan manajemen SMA dan sampel 2024. Karena ini sampel jadi belum ada kontennya ya Bapak Ibu. Nah, lalu di menu detail ya, tadi kan ada menu akses LMS, di atasnya ada menu detail. Nah, Bapak Ibu di menu detail masih dapat mengupdate persyaratan Bapak Ibu, persyaratan yang telah Bapak Ibu upload. Lalu di sini juga di pelatihan, kan tadi sebelumnya dijelaskan oleh Bu Nubik ya, ada pelatihan terstruktur, ada pelatihan yang belajar mandiri. Nah, ini untuk di pelatihan struktur itu kan kita membutuhkan presensi ya, sebagai tanggung jawaban dan lain sebagainya, atau untuk kedisiplinan peserta. Nah, di sini selain Bapak Ibu bisa mengupdate dokumen persyaratan yang telah Bapak Ibu upload sebelumnya pada saat mendaftar, Bapak Ibu juga dapat melakukan presensi di dalam dashboard BKMpedia atau di pelatihan yang sedang Bapak Ibu ikuti. Lalu Bapak Ibu dapat melihat log presensi tersebut. Nah, selanjutnya kalau tadi sebelumnya saya menjelaskan terkait dengan registrasi untuk pelatihan yang terstruktur. Lalu selanjutnya untuk registrasi di pelatihan belajar mandiri. Nah, untuk di pelatihan belajar mandiri, di sini kita bisa uh, memiliki opsi lain selain kita masuk terlebih dahulu di akun BKMpedia, lalu mengakses belajar mandiri, lalu di situ nanti ada pilihan uh, kelas-kelas yang sudah dibuat oleh Pusbang terkait dengan belajar mandiri. Bapak Ibu bisa langsung akses di situ dan klik daftar. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung di halaman utama, masuk langsung di halaman utama BKMpedia. Nah, di situ nanti ketika Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti akan ada tampilan belajar mandiri BKMpedia. Nah, seperti itu, seperti yang ada di slide ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu dari akun Bapak Ibu bisa langsung mengakses belajar mandiri atau dari uh, dashboard atau dari halaman utama. Nah, untuk dari halaman utama, Bapak Ibu tidak perlu login ke dalam dashboard ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mengklik ini, Bapak Ibu langsung diarahkan masuk ke dalam pelatihan langsung masuk ke dalam pelatihan belajar mandiri. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Karena kan ketika belajar mandiri itu kita tidak perlu istilahnya kita tidak perlu memberikan berkas atau berkas administrasi. Asalkan kita ASN, punya akun SI ASN, kita langsung dapat mengakses belajar mandiri. Nah, maka dari itu kita bisa langsung masuk ke dalam belajar mandiri tanpa uh, membuka akun BKMpedia kita. Tetapi jika Bapak Ibu masuk ke dalam belajar mandiri tanpa membuka akun, Bapak Ibu tetap akan masuk atau terindeks di dalam pelatihan yang sedang diikuti di akun BKMpedia Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada saat demo ya. Lalu, nah, ini kita sedikit menjelaskan terkait dengan pelatihan belajar mandirinya Bapak Ibu. Uh, Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam pelatihan belajar mandiri, nah di sini seperti yang dijelaskan oleh Bu Nunik sebelumnya ya, nanti akan ada uh, menunya ya.
Di mana di sini kalau kita lihat ada 6 menu. Pertama pendahuluan, lalu ada level basic, ada level intermediate, ada level advance, lalu di sini ada evaluasi, lalu terakhir adalah sertifikat. Nah, kurang lebih tampilan menunya itu jika kita drop down ya, Bapak Ibu, di sini di pendahuluan Bapak Ibu harus membaca terkait regulasinya dulu ya. Nah, di sini eh, di slide ini terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023, Bapak Ibu harus membaca regulasinya dulu sebagai modal awal Bapak Ibu di dalam mengikuti pembelajaran mandiri gamifikasi. Lalu setelah itu Bapak Ibu masuk ke dalam level basic. Lalu Bapak Ibu diminta untuk menonton video pembelajaran. Setelah itu Bapak Ibu mengerjakan kuis. Nah, lalu apabila Bapak Ibu berhasil mengerjakan kuis dengan passing grade di BKMpedia ini kurang dari atau sama dengan 70, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan intermediate dan dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi eh, jika Bapak Ibu belum berhasil mengerjakan kuis, maka Bapak Ibu harus mengulang sampai dengan passing grade terpenuhi seperti itu untuk masuk ke level selanjutnya. Nah, ini adalah contoh video pembelajarannya, Bapak Ibu. Ketika kita mengakses video pembelajaran, Bapak Ibu diminta untuk menonton terkait dengan bahannya, bahan pembelajaran. Di setiap level ada video pembelajaran dan kuisnya. Ini adalah contoh kuisnya. Nah, di dalam kuis ini ada beberapa tipe pertanyaan nih, Bapak Ibu. Pertama ada multiple choice, lalu ada drag and drop, lalu ada fill in the blank, di mana kita harus mengisi kata-kata ya terkait dengan kalimat, sebuah kalimat seperti itu, dan seterusnya. Nah, lalu proses terakhir yaitu Bapak Ibu mengisi evaluasi. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan, di mana yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Ibu Nuni. Jika Bapak Ibu mengisi evaluasi pelatihan ini, maka Bapak Ibu akan terakhir dapat mengundi sertifikat. Dan evaluasi penyelenggara pelatihan ini terdiri dari sebenarnya terkait dengan pelatihan apa sih yang Bapak Ibu inginkan selanjutnya untuk dijadikan gamifikasi atau belajar mandiri. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan bookmark pengetahuan, Bapak Ibu. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi nanti secara detailnya mungkin nanti akan didemokan saja, Bapak Ibu. Nah, di bookmark pengetahuan itu, saya akan jelaskan secara flowchart saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengakses KMS, lalu Bapak Ibu pilih kategori pelatihan, lalu Bapak Ibu pilih pengetahuan yang ingin diakses. Nah, ini double ya. Lalu Bapak Ibu klik menanda, dan ketika sudah Bapak Ibu klik menanda, otomatis akan masuk ke dalam daftar bacaan di akun BKMpedia. Nah, sedikit saya jelaskan, penanda itu ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik penanda di sini dan tombol penandanya atau penandanya menjadi hijau, berarti Bapak Ibu sudah melakukan bookmark pada bacaan di KMS. Nah, otomatis akan masuk ke dalam menu, ke dalam akun BKMpedia Bapak Ibu di menu KMS di daftar bacaan seperti yang ada di gambar. Di sini saya membookmark status kepegawaian PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin. Lalu di sini di daftar bacaan saya telah terbookmark materi atau bahan bacaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk demo akan dijelaskan atau disampaikan oleh saudara atau Mas Ade. Ya. Baik, terima kasih Pak Fadil untuk materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Di saat Pak Ade akan mendemokan, mohon kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi untuk juga dapat mengaksesnya di laptop Bapak Ibu masing-masing guna kelancaran simulasi gamifikasi yaitu pada sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ima, Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Putra dari Pusat Pengembangan Pegawaian ASN yang akan mencoba untuk mendemokan tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Nuni, Pak Hakim, dan Mas Fadil terkait dengan apa sih BKMpedia dan aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur apa saja yang ada di BKMpedia. Akan coba kita sama-sama demokan sekarang biar lebih Bapak Ibu lebih paham atau lebih familiar atau nanti akan bisa Bapak Ibu gunakan ketika mengakses BKMpedia.
Jadi aplikasi BKNpedia ini Bapak Ibu bisa akses melalui alamat di bknpedia.bkn.go.id. Jadi inilah tampilan live atau tampilan awal atau pertama kali ketika Bapak Ibu mengakses alamat bknpedia.bkn.bkn.go.id. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, aplikasi BKNpedia ini terdiri dari beberapa fitur atau beberapa layanan yang sudah kami integrasikan. Yang pertama adalah ada LMS atau Learning Management System yang fungsinya sebagai media belajar secara daring untuk baik itu pembelajaran secara mandiri ataupun pembelajaran terstruktur atau pelatihan-pelatihan yang dia diselenggarakan di Pusbang, seperti misalnya pelatihan yang metodenya blended learning, nanti asinkronusnya akan juga menggunakan LMS yang ada di BKNpedia ini. Kemudian selain Learning Management System atau LMS, di BKNpedia ini juga terdapat aplikasi atau fitur KMS atau Knowledge Management System yang merupakan repository aset pengetahuan dan perpustakaan BKN yang ini nantinya akan berisi tentang aset-aset pengetahuan tentang manajemen kepegawaian seperti itu ya. Jadi ini tampilan utamanya. Kalau kita scroll ke bawah nanti Bapak Ibu bisa memilih nih pelatihan belajar mandiri yang sudah kami sediakan, yang saat ini sudah ada beberapa pelatihan mandiri yang sudah kami siapkan dan nantinya akan terus bertambah, akan kami update. Dan tadi ada yang bertanya, apa bedanya dengan belajar mandiri di CMB yang sudah ada. Jadi kalau di CMB kan ada coaching, mentoring, dan belajar mandiri. Jadi nanti ketika proses belajar mandirinya bisa memanfaatkan yang ada di BKNpedia ini. Jadi nanti belajar mandirinya di BKNpedia ini dan hasilnya nanti bisa dilaporkan di CMB seperti itu ya. Sebelum kami lanjut, scroll lagi ke bawah nanti juga di sini ada LMS. Jadi nanti ada beberapa kami tampilkan koleksi-koleksi yang ada di KMS yang Bapak Ibu bisa pilih atau nanti bisa langsung diakses lebih lengkapnya di KMS-nya dan lalu nanti akan ada login ke dashboard untuk ke Plasma. Dari awal akan kami coba untuk ke KMS-nya dulu ya. Sorry, ke LMS-nya dulu. Jadi kalau LMS-nya jadi bisa langsung dari link ini atau memilih yang sudah ada di tampilan ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jadi nanti akan tampil pembelajaran mandiri yang sudah kami sediakan yang saat ini ada dengan konsep gamification itu nanti akan ditambahkan dengan microlearning dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan gamification sudah disediakan, cukup memilih salah satu pilihan yang sudah ada. Misalnya kita mau pelatihan gamification Permenpan 1 tahun 2023. Jadi kita tinggal klik saja di pelatihannya, lalu nanti akan, sorry, sebelumnya saya udah login ya, saya log out dulu deh. Jadi diklik sini, nah nanti akan ada kira-kira overview apa saja nanti Bapak Ibu akan pelajari di pelatihan ini. Jadi nanti bisa dilihat ada materi-materi apa saja yang akan Bapak Ibu ikuti atau akan Ibu pelajari di pelatihan Permenpan 1 tahun 2023 ini. Kalau silakan langsung diklik tombol masuk, nanti Bapak Ibu langsung diminta untuk login menggunakan akun My ASN Bapak Ibu. Jadi login menggunakan username-nya itu NIP dan password-nya yaitu password My ASN Bapak Ibu sekalian. Langsung silakan sign in. Nanti akan langsung masuk ke halaman proses pembelajaran. Jadi nanti ada step-step yang harus Bapak Ibu ikuti. Jadi untuk setiap stepnya itu akan memerlukan persyaratan atau requirement untuk bisa lanjut ke step berikutnya. Jadi untuk saat itu, jadi misalnya untuk basic 1 itu Bapak Ibu harus membaca dulu modulnya atau peraturannya. Jadi disitulah nanti bahan atau clue untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan di kuisnya. Jadi silakan Bapak Ibu klik dulu modul atau peraturannya untuk Bapak Ibu baca. Setelah Bapak Ibu baca langsung lanjut ke level pertama atau level basic yang diawali dengan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran juga Bapak Ibu bisa lihat dulu, saksikan di pembelajaran sampai akhir nanti. Jadi di sini akan ada penjelasan yang nanti juga akan berkaitan dengan soal-soal yang ada pada quiz. Jadi setelah Bapak Ibu selesai tonton videonya bisa lanjut ke quiz. Jadi untuk menjawab kuis ini adalah dari tadi yang Bapak Ibu sudah download di peraturannya dan juga dari video penjelasan nanti bahan untuk Bapak Ibu mengerjakan.
Jadi untuk kuisnya Bapak Ibu bisa baca soalnya langsung ada pilihan jawabannya. Jadi ada beberapa pola, ada pilihan ganda atau ada sorry, ada pilihan ganda. Kemudian nanti ada tipe-tipe jawaban atau tipe-tipe pertanyaan lainnya. Sampai nanti akhirnya kalau Bapak Ibu sudah lulus semua sesuai passing grade, tadi sudah disampaikan oleh Mas Fadil, passing grade-nya itu minimal 70, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke sesi atau level berikutnya. Sebelum Bapak Ibu bisa melewati passing grade ini berarti masih kegembok nih atau masih kekunci untuk level berikutnya. Jadi memang Bapak Ibu harus lulus dulu atau memenuhi persyaratan dari masing-masing level sampai akhirnya nanti Bapak Ibu bisa di akhirnya dapat mendownload sertifikat. Seperti itu untuk eh, untuk di pengerjaan LMS, LMS-nya. Kemudian untuk di KMS-nya, Bapak Ibu bisa mengakses di sini. Jadi nanti KMS-nya adalah seperti Bapak Ibu bisa mencari kata kunci yang apa Bapak Ibu inginkan. Kalau kategori besarnya kita ada kasus telahan, video kepegawaian, ada policy brief, ada koleksi perpustakaan, ada karya ilmiah. Bisa Bapak Ibu klik di salah satu pilihan, atau Bapak Ibu bisa memasukkan keyword yang Bapak Ibu inginkan, misalnya manajemen kepegawaian. Dan nanti akan ada beberapa hasil pencarian yang sesuai dengan koleksi-koleksi yang sudah ada pada knowledge management KMS di BKNpedia ini. Misalnya Bapak Ibu tertarik dengan pengukuran kualitas data ASN yang kebetulan tipenya adalah policy brief. Nanti bisa Bapak Ibu langsung bisa download file PDF-nya untuk Bapak Ibu lanjut baca, dan kalau memangnya Bapak Ibu tertarik ini bisa Bapak Ibu bisa tandai, dan nanti eh, akan terbookmark ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi di sini, eh, langsung masuk datanya ke dashboard dari BKNpedia seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa mencari semua kata kunci atau koleksi-koleksi yang sudah ada, mulai dari kasus ke kasus ataupun video kepegawaian. Nanti bisa Bapak Ibu langsung klik dan langsung bisa akses videonya seperti itu untuk di untuk di KMS. Kemudian untuk di plasmanya, dan jadi nanti mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah ikut atau mendaftar pelatihan yang diselenggarakan di Pusbang, sebelumnya sudah pernah mengakses si plasma ya. Jadi saat ini juga aplikasi si plasma itu juga sudah kita integrasikan ke BKNpedia. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa akses langsung login, karena sebelumnya tadi kita sudah login, jadi otomatis akan login. Jadi nanti akan tampil dashboard. Jadi kalau misalnya sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Pusbang, nanti akan muncul nih sini sudah berapa kali Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Pusbang, di Pusbang datanya ada di sini. Dalam hal ini untuk pelatihan yang sedang kami ikuti ini, kebetulan untuk saya sedang mengikuti ada 5 pelatihan memang belum saya selesaikan. Jadi nanti sini pelatihan-pelatihan, misalnya tadi Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan belajar mandiri tapi belum selesai, karena belajar mandiri itu kan tidak perlu diselesaikan 1 hari ya. Kalau misalnya bisa diselesaikan 1 hari, bagus. Atau kalau misalnya ternyata belum selesai di hari ini, ingin dilanjut besok, bisa. Nanti datanya sudah otomatis masuk ke jadwal ke daftar pelatihan yang sedang Bapak Ibu ikuti. Jadi nanti listnya ada di sini. Ataupun Bapak Ibu sedang mendaftar atau sedang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Pusbang, juga nanti datanya akan ada di sini. Kemudian untuk pelatihan yang sudah diikuti, nanti pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti, misalnya pelatihan belajar mandiri ataupun pelatihan-pelatihan yang sebelumnya Bapak Ibu sudah ikuti yang diselenggarakan oleh Pusbang, nanti datanya ada di sini. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung download sertifikatnya yang memang untuk pelatihan-pelatihan yang Bapak ikuti yang diselenggarakan di Pusbang, seperti itu, Pak. Untuk mendaftar pelatihan-pelatihan terstruktur yang ada di Pusbang, Bapak Ibu bisa mengklik di jadwal pelatihan. Nanti ada beberapa kategori pelatihan yang memang diselenggarakan di Pusbang. Selain tadi ada belajar mandiri yang bisa langsung Bapak ikut. Kebetulan saya sudah mendaftar semua, atau kalau misalnya belum, tinggal diklik daftar, nanti otomatis akan terdaftar. Atau misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan teknis. Ya, jadi pelatihan teknis tadi sudah diserahkan oleh Mas Fadil, juga ada pelatihan teknis yang dapat diakses atau didaftar oleh semua orang, ASN, ataupun ada pelatihan yang memang sifatnya undangan. Jadi kalau misalnya daftar pelatihan terbuka untuk semua ASN, tinggal klik daftar, nanti Bapak Ibu upload persyaratan-persyaratan yang diminta,
lalu klik daftar. Nanti akan kami verifikasi dulu sebelum nanti akhirnya kami approve menjadi peserta. Atau kalau misalnya pelatihannya memang harus undangan, Bapak Ibu nanti akan memasukkan kode undangan. Jadi undangan ini hanya kita share ke calon-calon peserta yang memang akan bisa mengikuti pelatihan yang memang sifatnya undangan. Jadi nanti ada dua tipe ya. Jadi pelatihan yang bisa didaftar oleh semua ASN atau pelatihan memang sifatnya undangan. Misalnya pelatihan-pelatihan PNBP yang misalnya PNBP dengan instansi lain yang diselenggarakan oleh Pusbang itu kan hanya bisa diikuti oleh instansi terkait yang bekerja sama dengan Pusbang saja yang bisa mengakses. Jadi nanti ada menggunakan kode undangan. Seperti itu. Kemudian untuk di bahan bacaan itu. Jadi nanti tadi yang di koleksi yang di knowledge management yang sudah saya tandai akan otomatis masuk ke daftar bacaan di dashboard Bapak Ibu. Jadi nanti suatu saat Bapak Ibu ingin mengaksesnya lagi, Bapak Ibu bisa cukup klik saja untuk langsung kembali mengakses ke ke koleksi yang sebelumnya Bapak Ibu sudah tandai seperti itu. Jadi sebagai seperti bookmark atau Bapak Ibu juga nanti di dashboard BKNPD juga bisa langsung mencari di bahan bacaan ini. Bapak Ibu bisa mencari langsung kata kunci di sini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, misalnya tentang kasus kepegawaian. Nanti akan Bapak Ibu langsung diarahkan ke hasil pencarian dari koleksi-koleksi yang ada di KMS-nya BKNPD. Misalnya ini bank data kasus direktur pensiun, Bapak Ibu bisa download filenya atau Bapak Ibu bisa tandai. Jadi nanti juga akan otomatis masuk di daftar bacaan yang Bapak Ibu bookmark untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa baca ketika ingin mengaksesnya kembali seperti itu. Jadi di dashboardnya nanti akan ada jumlah pelatihan yang sedang Bapak Ibu ikuti, pelatihan yang sudah selesai Bapak Ibu ikuti yang diselenggarakan di Pusbang, daftar bacaan, dan juga Bapak Ibu bisa memilih mendaftar pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di Pusbang. Seperti itu sih. Mungkin ini masih banyak kekurangannya, masih akan kita kembangkan lagi. Jadi kami juga mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk pengembangannya. Nanti ada rencananya kami akan menambahkan fitur berbagi pengetahuan. Jadi nanti fitur berbagi pengetahuan itu nanti Bapak Ibu bisa men-share pengetahuan-pengetahuan yang Bapak Ibu miliki agar nanti bisa diakses oleh rekan-rekan yang lainnya. Agar nanti bisa kita saling belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita miliki, jadi yang bisa digunakan oleh orang lain atau pegawai lain. Atau juga nanti hasil dari pembelajaran berbagi pengetahuan ini emang dianggap bagus atau layak kita tampilkan, nanti akan juga kita integrasikan, akan muncul di hasil pencarian di knowledge management. Jadi nanti akan terus bertambah terus pengetahuan yang ada di KMS-nya seperti itu, dari bahan dari berbagi pengetahuan yang ada Bapak Ibu nanti akan bisa berikan. Jadi nanti akan mungkin ada tambahan berbagi pengetahuan. Jadi nanti bisa Bapak ada fitur Bapak Ibu bisa share pengalaman, pengetahuan atau best practice Bapak Ibu di sini biar nanti bisa juga dirasakan atau dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang lain. Seperti itu sih rencananya. Dan juga beberapa karena di Kantek atau beberapa kantor regional dan itu juga memang sudah ada juga KMS atau LMS sejenis, jadi juga kita integrasikan, kita munculkan link-linknya seperti di Kantek 1 Jogja, kita sudah tahu ada OLC atau Online Learning Center yang dikelola oleh Kanrek 1 Jogja, kemudian juga ada, nanti kita juga bisa sebagai referensi alternatif juga Bapak Ibu juga bisa mengakses ke OLC-nya yang dikelola oleh teman-teman di Kanrek Jogja, juga sangat menarik. Bapak Ibu juga bisa melalui pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh teman-teman yang ada di Kanrek Jogja. Kemudian juga ada juga KMS yang dimiliki oleh teman-teman di Kanrek 10 Denpasar. Jadi nanti juga Bapak Ibu juga bisa referensi selain yang ada di BKNPD ini, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan belajar-belajar mandiri yang sudah ada di Kanrek lain yang ada di BKN, yang saat ini ada di Kanrek 1 Jogja dan juga di Kanrek 10 Denpasar yang sama-sama bagus juga, yang bisa kita manfaatkan untuk kita meningkatkan kompetensi kita dalam manajemen ASN. Seperti itu sih gambaran umumnya. Mungkin nanti kita akan lanjut ke demo selanjutnya. Mungkin saya silakan dulu ke MC, Mbak